Kalau cuma nyap-nyap di pinggir jalan, itu tukang tipu namanya, pemecah belah umat. Saya berhenti dari mendukung Imat karena saya lihat terakhir waktu diundang di Robito nggak mau datang. Ini penjahat ini penjahat, bukan orang benar. Bila mana orang benar, maka dia siap berdiskusi dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Tengku Qori membongkar semua kebusukan Imaduddin si begal nasab. Langsung saja kita simak videonya. Dia berdiskusi, saya, Rumel Abbas, Gus Wafi, terus Habib Hanif, ya. Ada lagi, satu lagi saya lupa dari Rabitah. Berani nggak? Kalau berani ikat, tarik lehernya. Itu benar. Kalau cuma nyap-nyap di pinggir jalan, itu tukang tipu namanya, pemecah belah umat. Saya berhenti dari mendukung Imat karena saya lihat terakhir waktu diundang di Robito nggak mau datang. Ini penjahat ini penjahat, bukan orang benar. Bila mana orang benar, maka dia siap berdiskusi dengan siapapun. Rasulullah SAW ketika beliau mengikrar seorang nabi dan rasul, Raja Rum datang minta kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan kenabiannya. Nabi datang walaupun sahabat melarangnya. Nabi datang menghadap Raja Rum. Sampai di sana Raja Rum malah minta Nabi membuktikan mukjizatnya. Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad dibuktikan dengan panca indera mereka pada masa itu. Apa kata Abu Lahab dan Abu Jahal? Sungguh sakti sihirnya kaum Muhammad. Oke, silakan Pak. Diksi kedua, mohon didengar bahwa persoalan nasab itu bukan bagian dari iman Islam. Kita harus satu Al-Quran, hadis, sudah. Masalah nasab adalah masalah yang ilmiah. Sebentar, nanti silakan bantah. Ilmu nasab itu ilmu yang terbuka dan ilmiah. Itu satu. Bahwa kita tidak bisa mengklaim dari pihak Tengku membuat tesis boleh, tapi saya yakin tesis yang Tengku buat itu akan segera dipatahkan. Yakin, saya yakin. Tidak bisa. Tidak mungkin. Kiai Imat itu siap berdiskusi, siap diadu tesisnya itu. Mana buktinya? Sebentar. Dari dulu kemarin dari dulu siap datang kagak? Nanti tak diam. Saat ini jago Anda yang paling kredibel itu satu Rumel Abbas dan dua Gus Wafi. Yang lainnya itu pun kan ini Kiai Imat itu siap berdiskusi di lembaga perguruan tinggi. Ingat, di lembaga perguruan tinggi karena ini sifatnya tesis. Ini ilmiah. Biar saya jawab. Satu. Dipisahkan dulu bahwa masalah nasab itu selain itu tidak ada pedulinya karena bukan bagian dari iman Islam. Oke, Bang Domo. Apa dasar Anda di dalam hukum Islam, patokan Anda dalam hukum syariat Islam? Silakan jawab dulu. Patokan saya ada apa yang tertulis dalam Quran dan hadis. Artinya bahwa nasab itu tidak ada, bukan hukum iman. Kan Anda jangan menambahkan narasi. Pertanyaan saya satu dulu, singkat, jelas, padat. Yang lain diam dulu ya. Di dalam syariat Islam, pedoman hukum itu dua yang pokok, ya, dua yang sekunder. Pokok dan sekunder itu artinya, ya, pokok, primer dan sekunder itu menjadi sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Bila tidak tertera di dalam Al-Quran, merujuk kepada keakuran Al-Quran dengan hadis. Ketiga, ijma. Dan keempat, qiyas atau qiyas dan ijma. Udah. Pertanyaan saya, atas dasar apa, berdasarkan sumber empat tadi, mewajibkan DNA untuk memverifikasi nasab yang jauh berdasarkan sumber ilmiah? Silakan keluarkan. Begini, dalam perkembangan saya tanya sumber dasar, baik secara kias, nas dan kias. Jangan jawab narasi begini begono. Tepat, jelas, padat. Sumbernya dari mana?
Kalau Jawaban ijma- itu Wajibkan. 1 tambah 1 2. Itu jawaban. kalau ijma ulama Mesir kan juga mengiyakan harus bersesuaian dengan nasab Bani Dalam Hasyim. kitab apa? Dalam kitab apa? Nih, saya bacakan matan kitabnya. Kau diam dulu. Diam semua. Saya pakai kacamata dulu ya. Diam dulu. Jangan dipotong, semua diam. Saya kasih tahu ijma'nya ulama. Jangan asal ngomong, ya. Masalah DNA ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat di dalam kitab Al-Ifadah halaman 16 karya ulama sekarang ya. Asy-Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Di dalam kitab karyanya yang bernama Al-Ifadah halaman 16. Ya, artinya begini. Dan sesungguhnya melupakan kaidah ilmu nasab yang disepakati oleh ulama ahli nasab, yakni syuhrah wal istifadah, itu dapat memberi peluang bagi para pembegal nasab untuk menipu dan menyamarkan nasab terhadap orang awam dan orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu nasab. Itu bisa juga tertipu, dan hal tersebut dapat mempengaruhi dengan memunculkan metode bid'ah. Ini metode bid'ah namanya ini. Di dalam menetapkan nasab yang keluar dari asas ilmu nasab yang sebenarnya. Seperti berpatokan kepada hasil tes DNA untuk menetapkan nasab yang jauh. Jadi, jikalau DNA ini ada manfaatnya dalam ilmu nasab, maka manfaatnya hanya ada pada bagian yang sempit, yakni mengetahui hubungan nasab anak dengan bapaknya sendiri. Majelis Fikih Islami ya telah sepakat ijma' bahwa asam nukleat yang disebut dengan DNA ini tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian nasab yang jauh ya, atau mengisbat nasab yang jauh. Akan tetapi dapat digunakan dalam lingkup yang sangat sempit, yakni hanya ketika orang mengingkari anaknya saja. Sedangkan orang yang nasabnya sudah sah dan masyhur serta dikenal syuhrah wal istifadah menurut hukum syariat Islam, maka tidak diperlukan DNA karena nasabnya telah sah dan masyhur, terkecuali jika ada yang menyatakan kepalsuan nasabnya atau ketidaksahan nasabnya. Itu tetap dapat diulur melalui ilmu DNA, ilmu nasab dulu, gitu loh. Kalau nasabnya sudah berdasarkan data, maka boleh mempergunakan DNA. Dan DNA tidak menunjukkan satu haplogrup untuk memverifikasi nasab seseorang sebagai Hashimi. Jadi sangat salah orang yang mengatakan kalau bukan J1 bukan keturunan Nabi, salah. Nggak ada ilmu itu. Ilmu DNA dari mana? Udah kami tangkap ya. Udah jelas? Jawaban Udah jelas? jelas. Itu jelas jawabannya. Dan saya nih, saya sebagai penikmat ini ya, kan udah dijelaskan tuh ibarohnya kan dari kitabnya apa, itu udah dijelaskan. Alhamdulillah ya, menjadi suatu pengalaman atau tambahan ilmu buat kami. Nah sekarang Bang Domo, karena tadi Anda sudah membawa-bawa ulama, saya pun minta sebagai kita pendengar, saya ini pendengar ya, sebutkan ibarohnya yang Anda pahami di dalam kitab apa. Jadi biar kami enak, karena kita mencari kebenaran bukan pembenaran ya. Saya berdasar dari keputusan Muktamar NU di Donohudan. Baca. Iya, Jadi keputusan Muktamar NU di Donohudan itu bisa ilmu nasab itu untuk menelusur DNA itu bisa menelusur masalah, menyelesaikan, memberi jalan terang untuk memberi kejelasan masalah nasab. Satu, bahwa saya itu sederhana Bang. Kalau Enggak begitu enggak. Anda tadi mengatakan hasil muktamar di Malang, ya. Di Donohudan. Malang, Kota Malang. Di Donohudan. Ya, ada dua. Itu semua sepakat bahwa DNA dapat menafikan dan mengisbat sebuah nasab yang dekat, bukan nasab yang jauh. Saya hadir, saya tahu. Filenya ada. Anda jangan bawa-bawa nama hasil muktamar sementara Anda nggak punya kitabnya.
Punya nggak bukunya? Lembar. Ya, saya, Boleh silakan. Dan dia. ya, pertama saya berangkat dari argumennya. Ada seorang Habib itu bilang tes DNA kemana begitu kan? Ada, itu dasar saya. Rizik itu, Habib Rizik itu. Ya, saya tidak sebut nama. Menyebut nama itu Habib Rizik. Kemudian argumen yang diutarakan Buya Qori tadi itu kan yang ngarang adalah dari Ba'alawi juga. Yang diinginkan Bukan. sekarang dari non Ba'alawi. Bukan. Itu tadi saya baca bukan Ba'alawi. Hasim. Hasani itu. Mohon maaf, Hasani. Sudah dilakukan Itu ulama mana itu? Oh, nggak bisa begitu. Ilmiah itu nggak ada kontrak. Anda itu bahaya itu. Nah, sekarang dia tanya gini, oke, kalau dia menanyakan ulama mana, mohon maaf nih ya, kalau dia menanyakan ulama mana, apakah Imaduddin itu ulama dunia? Waktunya sebentar. Tolong Habib, Kang tolong sabar, ditertibkan ini kenapa ini tidak Jadi jelas. Ya, sebentar, Kang. Oke, saya paham. Oke lah, yang mengatakan harus tes DNA itu Ba'alawi. Kemudian kalian memegang ucapan itu dan kalian tuntut. Ini kita tuntut objektivitasnya ya. Tapi ketika Saya Ba'alawi mengatakan mengatakan kebenaran tentang nasab, kalian tolak karena tidak objektif. Nah, sekarang ulama salah satunya Tengku Qori tadi menyatakan ulama. Di sini juga saya ada ulama Mesir ya, Darul Ifta Mesir, tentang nasab boleh atau tidak, mengatakan amman nafyun nasabi bil basmatil wirathiyah fala yajuzu syar'an. Adapun menafikan nasab dengan cara DNA Tunjukkan itu kita secara syariat. Ini Darul Ifta Al-Misriyah. On cam aja kitabnya. Oke. Ini Mesir ya. Darul Ifta Al-Misriyah. Di sini dikatakan Al-jawab. Wa amma nafyul isbati bil basmatil wirathiyah fala yajuzu syar'an. Tidak boleh secara syariat. Nah, sekarang ketika Habib Rizik mengatakan tes DNA, kalian sebentar, instruksi sebentar, baca kitabnya biar terang. Jangan sepotong-sepotong. Wa amma nafyun nasabi sebentar. Wa amma nafyun nasabi bil basatil wirathiyati fala yajuzu syar'an. Ya kan? Adapun menafikan, membatalkan nasab dengan metodologi basatil wirathiyah. Apa basatil wirathiyah? DNA. Basma. Fala yajuzu syar'an, maka tidak sah, bukan nggak boleh itu, tidak sah pembatalan nasab dengan metodologi DNA. Oke, membatalkan nasab dengan metode DNA tidak sah hukumnya berdasarkan kaidah syariat. Lanjut. Itu sempit atau luas? Itu sempit atau luas itu? Belum sempit itu atau luas? masih umum. Belum ditentukan sempit atau luas. Belum luas atau sempit. kenapa? Sebentar. Kan lihat, silakan Teguh. Ya, kalau Anda tanya sempit atau luas belum diterangkan, baru secara konteks umum. Terus lianna, Pilihnya gimana itu? ya sebentar, lianna tahalili yahtamilu fiha. Terus ya lianna tahalila yahtamilu fiha al khatu, karena ya pentahalulan analisa terkait masalah DNA itu berkemungkinan salahnya. Terus wa indallat, sekalipun mendalili atas nafi, atas pembatalan atau pengisbatan, yakinan berdasarkan keadaan yakin. Terus fa inna dzalikal yakin fi nafsihi, karena keyakinan itu ada pada dirinya sendiri yang yaqa'u zannu, yang dapat menjadikan zan fi tariqi itsbatihi, pada jalan isbatnya nasab. Mimma, dari perkara yang menjadikannya oleh ghairu mu'tadin bihi syar'an, oleh ketiada mu'tad, ya, tiada apa tuh mu'tad? lumrah secara syariat. Tiada lumrah fi nafsin nasab, pada penafian nasab. Artinya di situ secara global yang dituju di situ menetapkan nasab yang jauh tentunya.
Kalau nasab yang dekat antara ayah dengan bapak itu bisa DNA karena ditemukan genetiknya, sampelnya ketahuan, sampel bapak sama anak, gitu loh. Nah, sedangkan menentukan nasab Rasulullah kepada keturunannya hari ini, ya harus diketahui dulu sampel Nabi, sampel DNA Nabi apa, sampel DNA Ali apa, sampel DNA Hasan wal Husain apa, Sayyidah Fatimah apa, Hashim apa, Abdul Muthalib itu apa, Abdullah itu apa DNA-nya. Apakah DNA Abdul Muthalib, DNA Abdullah, DNA Nabi semua sama atau berbeda? Kalau berbeda nggak bisa dipakai, gitu loh. Ya, maka orang-orang yang mengklaim J1 sebagai juriat Nabi itu tidak ada sampel DNA, itu baru berdasarkan sensus ras, bukan sensus nasab. Sensus ras, sensus nasab itu nggak memverifikasi nasab. Sensus itu adalah orang-orang yang mengetes DNA yang golongan Arab, rata-rata DNA-nya J1, ada J2, ada DNA yang dari Baghdad L, ada R, gitu loh. Itu sensus, belum diketahui seluruh orang yang tes DNA, baru sebagian orang yang mengalami tes. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.